Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai desain psikoedukasi kami. Yang mana yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya, Putri Werdawati Ningsih. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja desain psikoedukasi kami dan apa judul yang akan kami ambil, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikoedukasi. Psikoedukasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan informasi yang berbentuk pendidikan pada masyarakat tentang informasi yang berkaitan dengan psikologi ataupun informasi tertentu, yang mana psikoedukasi ini dapat membantu kesejahteraan psikologis ataupun psikososial pada individu. Psikoedukasi ini juga hanya bersifat pemberian informasi dan edukasi, bukan suatu pengobatan ataupun perawatan. Pada psikoedukasi kami ini akan membahas mengenai asesmen dan observasi dalam asesmen psikologi klinis. Dan apa judul yang kami ambil yaitu mengenai bijak memutuskan dengan asesmen. Kenapa kami mengambil judul ini? Yaitu dengan pengambilan suatu asesmen secara bijak, maka akan memperoleh suatu keputusan yang tepat untuk pengambilan suatu metode asesmen klinis. Dan asesmen klinis yang kami bahas di sini adalah observasi atau melalui gambaran kasus. Dan apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien yang sangat penting dilakukan agar dapat memperoleh keputusan yang tepat menyangkut apa yang akan dilakukan pada klien selanjutnya. Asesmen ini penting dilakukan dalam menentukan atau pembentukan keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut dari seorang klien. Asesmen ini dilakukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan salah dalam pemilihan teknis intervensi terhadap klien. Apabila asesmen tidak dilakukan, maka seorang terapis tidak akan memperoleh informasi mengenai seorang klien. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam melakukan intervensi, maka dapat merugikan klien dan hanya dapat menjadi sia-sia. Dengan demikian, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melakukan asesmen, maka penting untuk mengetahui apa itu asesmen dalam psikologi klinis. Kemudian, dapat memahami observasi yang digunakan dalam asesmen. Baik, itu yang dapat saya jelaskan mengenai pendahuluan atau latar belakang mengenai desain psikoedukasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mardatila. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tujuan dari psikoedukasi dan manfaat dari psikoedukasi. Baik, psikoedukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi pentingnya penggunaan asesmen observasi dalam sebuah asesmen dan memberikan gambaran secara langsung penggunaan observasi dalam sebuah kasus, sehingga diharapkan peserta dapat memahami apa yang disampaikan mengenai asesmen observasi dan dapat bijak memutuskan menggunakan asesmen. Dan berikutnya, manfaat psikoedukasi. Manfaat psikoedukasi ini ialah psikoedukasi ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya asesmen observasi dalam sebuah asesmen, dan peserta psikoedukasi dapat melihat secara langsung kasus-kasus apa saja yang dapat di asesmen menggunakan observasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafelina Lenggo. Nah, sasaran psikoedukasi ini ditujukan kepada elemen yang berhubungan langsung dengan anak disabilitas, seperti orang tua yang mengalami anaknya yang berkebutuhan khusus, atau guru-guru di sekolah luar biasa. Waktu dan tempat pelaksanaan edukasi ini dilakukan selama 3 jam sesuai dengan rincian kegiatan yang terlampir pada prosedur. Psikoedukasi ini akan dilakukan di sekolah luar biasa dengan mengundang para orang tuanya. Hai, saya Maria Ulfa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai desain psikoedukasi yang akan kita laksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini judul psikoedukasi kita yaitu bijak memutuskan dengan asesmen. Nah, pada
kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan atau prosedur yang ada dalam psikoedukasi yang telah kita rancang. Nah, sebenarnya ada 7 sesi yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu yaitu sesi pembukaan. Nah, yang ada dalam pembukaan ini yaitu adalah pengenalan dan mencari atau menyepakati satu aturan tentang bagaimana jalannya psikoedukasi yang akan kita laksanakan nantinya. Nah, tujuan dari tahap sesi pembukaan ini yaitu agar psikoedukator dan anggota itu saling mengenali satu sama lain. Kemudian selain itu juga dapat menyepakati satu aturan tentang bagaimana jalannya psikoedukasi. Nah, kemudian strategi dalam pembukaan ini yaitu dengan memperkenalkan diri secara bergiliran. Nah, waktu pelaksanaannya selama 40 menit. Kenapa 40 menit? Karena kan dalam perkenalan itu kami hanya menginginkan terjadi interaksi secara santai saja dan tidak perlu buru-buru. Nah, materinya yang pertama itu mengisi lembaran absensi atau lembar kehadiran, baik itu psikoedukator dan juga anggota psikoedukator. Nah, psikoedukasi. Nah, yang terpenting itu lembaran absensi untuk anggota psikoedukasinya. Kemudian pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh salah satu psikoedukator, dan kemudian dilanjutkan dengan perkenalan. Perkenalan itu dilakukan secara bergilir, dimulai dari psikoedukator sampai dilanjutkan kepada anggota psikoedukasi kita. Nah, yang terakhir itu membuat kesepakatan aturan tentang bagaimana jalannya psikoedukasi ini. Nah, perlengkapan pada sesi pembukaan ini hanya lembaran absensi saja. Nah, prosedurnya itu diawali dengan pembukaan atau sambutan dari psikoedukator, kemudian sebelumnya dilakukan dulu absensi, kemudian baru penyambutan dari psikoedukator, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri dan mencari kesepakatan aturan. Nah, kita lanjutkan kepada sesi kedua. Maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat. Nah, kita lanjutkan pada sesi kedua, yaitu sesi pretest. Nah, kenapa kita mengambil sesi pretest? Nah, agar adanya tolak ukur antara sebelum adanya edukasi sampai ke setelah, nanti juga ada pengukuran setelah psikoedukasi dilaksanakan. Tujuan dari pembukaan ini untuk mengetahui yang pertama itu apakah anggota psikoedukator kita ini memiliki orang-orang disabilitas di sekelilingnya. Kemudian kenapa disabilitas? Karena kan fokus kita dalam asesmen ini yaitu tentang observasi, maka kita memilih anak-anak disabilitas untuk diobservasi. Kemudian strateginya yaitu strateginya dengan memberikan lembaran kosong kepada anggota, kemudian disampaikan. Nah, selain dari mengetahui anak disabilitas, pretest ini juga untuk mengukur pemahaman awal anggota psikoedukasi mengenai asesmen dan juga tentang observasi dalam asesmen ini. Nah, waktunya hanya 20 menit saja, hanya kan menuliskan itu saja. Kemudian indikator pencapaiannya untuk mengetahui pemahaman awal dari anggota psikoedukasi. Nah, perlengkapan pada sesi ini yaitu lembaran HVS, kemudian alat tulis. Nah, urutan prosedurnya yaitu psikoedukator terlebih dahulu memberikan lembaran kosong kepada anggota, kemudian psikoedukator memberikan instruksi bahwa dituliskan beberapa hal, yaitu seperti apakah Anda memiliki orang-orang disabilitas di samping Anda atau di sekeliling Anda, kemudian juga tentang beberapa persoalan tentang asesmen. Kemudian setelah itu peserta atau anggota melakukan pengisian atau mengisi lembaran kosong tersebut, kemudian baru psikoedukator mengumpulkan kertas yang telah diberikan tadi. Nah, sesi yang ketiga yaitu penyampaian materi. Nah, penyampaian materi ini merupakan sesi inti dalam psikoedukasi kita, di mana tujuannya untuk memberikan pengetahuan atau informasi mengenai asesmen. Apa pentingnya asesmen? Yaitu karena kan asesmen itu merupakan pintu gerbang utama kita untuk mengambil keputusan terhadap klien. Nah, strategi yang kita gunakan dalam psikoedukasi ini atau penyampaian materi ini yaitu dengan metode ceramah. Kemudian perlengkapan, sebenarnya kita menyediakan brosur yang
berkaitan dengan yang berisi tentang asesmen dan observasi dalam asesmen klinis. Nah, urutan prosedurnya, psikoedukator akan menyampaikan materi secara bergiliran, dimulai dari materi mengenai pengertian apa sih itu asesmen, tujuan asesmen, dan lain sebagainya, yang kemudian juga penjelasan mengenai observasi dalam asesmen. Nah, itu dilakukan secara bergiliran. Nah, di situ juga terjadi pembagian materi dari psikoedukator. Nah, pembagian ini sesuai pada penjelasan kami pada video sebelumnya. Nah, materinya sudah saya sampaikan tadi kan, sebelumnya juga sudah dijelaskan materi tentang asesmen ini, yaitu tentang pengertiannya. Kemudian di sini hanya tambahannya saja tentang studi kasus tentang asesmen anak disabilitas. Kenapa disabilitas? Karena observasi ini kan lebih teruntukkan untuk anak-anak, karena kalau di wawancara anak-anak agak sulit. Nah, mungkin pada sesi ketiga itu yang akan kami sampaikan. Selanjutnya untuk sesi keempat itu akan dijelaskan oleh teman kita selanjutnya. Untuk saat ini itu penjelasan dari saya sendiri. Saya lanjutkan kepada teman kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bestari Vici Novem, mahasiswa Psikologi Winsus Riau semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 117611000439. Baik, saudara semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sesi per sesi di mana psikoedukasi yang akan kami lakukan. Dimulai dari sesi 4, 5, 6, dan 7. Jadi, di setiap sesinya saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu tujuan, kemudian strategi, waktu, indikator pencapaian, kemudian uraian prosedur. Itulah poin-poin yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesi keempat yaitu game. Tujuan game ini adalah untuk sebagai pemecah kekakuan antara psikoedukator dan seluruh peserta. Kemudian supaya lebih rileks. Strategi yang akan dilakukan yaitu memainkan game yang telah dipersiapkan oleh psikoedukator sebelumnya. Kemudian waktunya berkisaran 20 menit. Selanjutnya, indikator pencapaian yaitu apabila peserta lebih santai dan psikoedukator akan dapat memahami, akan dapat menjelaskannya dengan baik. Kemudian perlengkapan yaitu speaker, musik, dan korek api. Uraian prosedur yang dilakukan yaitu psikoedukator memberikan korek api kepada seluruh peserta dan membuat lingkaran. Nah, kemudian memainkan musik. Lalu apabila musik berhenti, siapa terakhir memegang korek api, maka dia dianggap peserta yang kalah dan disuruh menyanyikan lagu. Nah, itulah uraian prosedur yang dilakukan pada sesi keempat. Kemudian sesi kelima yaitu post-test. Tujuan post-test ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan peserta terhadap psikoedukasi yang disampaikan, kemudian untuk menguji materi yang telah disampaikan kepada peserta. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara menulis dan bertanya jawab. Waktu berkisaran 20 menit. Nah, indikator pencapaian yaitu mengetahui kesan peserta dan menguji peserta terhadap psikoedukasi yang telah dilaksanakan. Perlengkapannya itu kertas HVS dan alat tulis. Uraian prosedur yang dilakukan yaitu psikoedukator memberikan kertas HVS dan alat tulis. Kemudian psikoedukator menanyakan kesan terhadap psikoedukasi yang disampaikan.
kemudian memberikan pertanyaan mengenai psikoedukasi yang telah disampaikan. Itulah sesi kelima. Kemudian sesi keenam yaitu penutup. Dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan terhadap psikoedukasi yang telah dilakukan, kemudian menyampaikan kepada peserta bahwa psikoedukasi telah selesai dilaksanakan. Strateginya yaitu dengan strategi ceramah, berkisaran sekitar 15 menit. Indikator pencapaian yaitu psikoedukator dan peserta dapat menarik kesimpulan terhadap psikoedukasi yang telah dilakukan. Nah, uraian prosedurnya yaitu psikoedukator menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan psikoedukasi yang telah dilakukan. Kemudian psikoedukator meminta kepada salah seorang peserta untuk menyimpulkan juga sesuai dengan pemahamannya dari psikoedukasi yang telah dilakukan tadi. Kemudian psikoedukator menyampaikan bahwa psikoedukasi telah selesai dilaksanakan. Dan psikoedukator menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti psikoedukasi. Itulah sesi ke-6. Kemudian lanjut sesi ke-7, yaitu reward. Tujuan dari reward ini adalah memberikan makanan dan souvenir sebagai kenang-kenangan dan sebagai bukti telah mengikuti psikoedukasi yang telah dilaksanakan atau sebagai tanda peserta. Nah, strateginya yaitu membagikan souvenir secara bergilir atau membagikan reward secara bergilir. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. Kemudian indikator pencapaian yaitu mendapatkan reward dari psikoedukator. Perlengkapan yaitu salad, kemudian stiker sebagai souvenir, dan kamera. Kamera ini adalah untuk dokumentasi atau foto memoto. Uraian prosedurnya itu psikoedukator memberikan souvenir atau reward secara bergilir kepada setiap peserta. Kemudian psikoedukator saling bersalaman dengan peserta. Selanjutnya yang terakhir yaitu psikoedukator dan peserta berfoto bersama sebagai dokumentasi atau bukti telah melaksanakan psikoedukasi. Nah, itulah saudara penjelasan dari setiap sesinya yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.